Shalom saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ibadah pada pagi hari ini. Kita mohon supaya Tuhan berkenan dengan ibadah kita dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Sungguh kami bersyukur karena hari ini Tuhan perkenankan kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan hidup kami supaya ibadah kami hari ini berkenan di hati Tuhan dan kami boleh diberkati Tuhan. Urapi kami semuanya, baik yang melayani Tuhan maupun kami jemaat Tuhan yang sudah hadir. Kiranya urapan Tuhanlah yang membuat kami boleh memberikan yang terbaik dari hidup kami ini kepada Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami yang lain yang dalam perjalanan Tuhan, percepat langkah mereka supaya mereka tidak kehilangan berkat Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi kami serahkan pelayan Tuhan yang ambil bagian secara khusus pada pagi hari ini. Urapi mereka dengan kuasa Tuhan, sehingga pelayanan ini menjadi pelayanan yang memberkati kami semuanya dan menyenangkan hati Tuhan. Kami buka ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Silakan. Shalom, Bapak Ibu, terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam ibadah pagi ini. Saya berharap untuk Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat dan dipenuhi dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, pagi ini kita akan memuji, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan tinggikan nama Tuhan, karena kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita tak terukur, Bapak. Mari kita akan angkat satu pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Dosa
memberikan pemurnian kasih Tuhan yang terus ada dalam setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sudah rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang layak kami sembah, Tuhan yang layak kami puji Tuhan. Haleluya Yesus. Layak Tuhan. Mari Bapak Ibu kami angkat menaikkan lagu ini nyara kita. Layak Tuhan Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, semua angkat. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bersorak-sorai karena betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan angkat pujian kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Tuhan, syukur bagi
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang kita sudah sisihkan selama 1 minggu ini. Segala puji syukur hanya bagi Bapak Ibu, ini tiba saatnya kita buka hati, pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kerinduan kita
Bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh tetap merasakan kasih-Mu. Kami masih boleh tetap merasakan pemeliharaan-Mu. Dan kami juga rasakan Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Sekarang berfirman-Lah Tuhan. Kami buka hati kami. Kami mau mendengar dan mau menyerahkan setiap firman ini. Kiranya setiap firman boleh kami dengar dengan baik dan kami boleh respon dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, hari-hari ini memang kalau kita lihat ada banyak orang yang susah untuk mengucap syukur. Memang ada banyak alasan dan banyak sebab. Mungkin sakit, mungkin juga sedang menghadapi masalah, atau juga sedang menghadapi persoalan, sehingga mereka sulit untuk mengucap syukur. Saudaraku,
Apakah mengucap syukur itu hanya waktu ketika kita dalam keadaan baik saja? Atau bagaimana? Sebab kalau kita salah dalam menyikapi atau menanggapi firman Tuhan, bisa-bisa kita merasa dalam keadaan yang seperti itu kok kita disuruh mengucap syukur. Sehingga pada satu titik kita merasa aneh ini. Firman Tuhan ini aneh. Kalau orang naik pangkat, mengucap syukur itu harus. Kalau orang sedang dapat berkat besar, mengucap syukur itu mudah. Kalau semua berjalan lancar, mengucap syukur itu tidak sulit. Tapi bagaimana kalau situasinya dibalik? Ketika berkat tidak datang, ketika doa belum dijawab, ketika masalah bukannya tambah sedikit tapi tambah banyak. Dan inilah yang membuat banyak orang yang mengatakan aneh ini mengucap syukur dalam situasi seperti itu. Ada baiknya saya buka satu ayat untuk kita boleh menyelidiki bagaimana kita harus mengucap syukur. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 20, Efesus pasal 5 ayat 20 dikatakan seperti ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tekan dari ayat ini adalah ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu itu artinya atas semua yang terjadi. Atas segala sesuatu itu artinya semua yang kita hadapi. Jadi tidak hanya ketika keadaan baik saja, tidak hanya ketika semuanya lancar saja, tidak hanya ketika semuanya mudah, tetapi ketika sulit, ketika tidak mudah, ketika mungkin dikatakan tidak menguntungkan buat kita, itu termasuk dalam kata segala sesuatu. Ya, saudaraku, apakah kita sehat, apakah kita sakit, apakah kita naik atau kita turun, firman Tuhan mengatakan ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu. Ya. Ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu. Sekarang pertanyaannya adalah apakah saudara sudah bersyukur pagi ini? Bersyukur untuk apa? Mungkin saudara bertanya seperti itu. Bersyukur saudara bisa bangun pagi. Bersyukur saudara masih bisa menghirup udara segar dengan bebas. Bersyukur saudara sehat. Bersyukur saudara masih ada di dalam keluarga yang utuh. Bersyukur juga kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Saudaraku, ada banyak alasan untuk kita mengucap syukur. Tetapi ketika kita melihat ada satu yang tidak Tuhan berikan, kadang-kadang membuat kita susah untuk mengucap syukur. Sementara yang lain yang begitu banyak yang Tuhan berikan, kita nggak hitung. Ya. Ada kalanya hanya satu hal yang kita terima yang tidak menyenangkan, tetapi ada banyak hal yang Tuhan izinkan kita terima dan menyenangkan hati kita. Itu juga kadang-kadang kita tidak bisa bersyukur. Salahnya di situ, saudara. Ya, saya pagi bisa bangun bersyukur, saudara. Selalu ketika saya bisa bangun pagi, saya bersyukur, terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan berikan buat saya. Saya bisa melihat anak-anak saya istirahat dengan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan jagain anak-anak saya dalam istirahat. Ada alasan banyak untuk kita bersyukur. Tapi hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang sulit untuk mengucap syukur. Kenapa?
Orang sulit bersyukur. Satu, tidak menghargai apa yang kita miliki. Satu, tidak menghargai apa yang kita miliki. Kita mengejar yang belum Tuhan beri, tetapi kita tidak menghargai apa yang Tuhan sudah beri. Saya bersyukur dengan gereja ini sekalipun nggak besar loh, saudara. Sedikit demi sedikit kita bisa lengkapi sarana ibadah ini, ya besar enggak juga, saudaraku. Tapi bukankah itu cukup buat jemaat kita? Masih cukup kok, saudara. Jemaat kita belum banyak. Nanti kalau jemaat kita banyak, Tuhan kasih anggota jemaat banyak, pasti Tuhan punya cara. Percaya enggak? Selama jemaatnya belum banyak, ya Tuhan kasih segini, saudara. Dan saya bersyukur. Dan saya percaya ketika Tuhan kasih jemaat yang banyak, pasti Tuhan punya cara untuk memperlebar tempat ini. Tapi sekarang belum waktunya. Dan itu alasan saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau saya bersihkan tempat ini, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Gak semua gereja punya tempat seperti ini juga. Saya punya banyak kenalan pendeta. Gerejanya juga masih kontrak. Ada yang di sekolahan, sewa kelas. Ada yang di rumah makan, ibadah belum selesai terus buru-buru harus beres-beres. Kita ini enggak loh, saudara. Setelah mau ibadah mau sampai jam berapa aja, kalau mau masih bisa. Kita tidak harus repot-repot harus pasang, turunkan sound system, enggak, semua sudah terpasang dengan baik. Kalau saya enggak bersyukur, salah besar, saudara. Sebab saya tahu persis ketika saya mengawali gereja ini enggak punya apa-apa, betul. Dan ketika Tuhan kasih satu, saya betul-betul merasakan betapa berharganya apa yang Tuhan beri. Mungkin yang sudah bertanya, kalau gitu sudah semua dong? Enggak. Saya masih punya banyak harapan. Tempat ini diperluas, tempat ini akan dilengkapi banyak hal. Tapi yang belum Tuhan beri tidak membuat saya tidak bersyukur. Saya harus bersyukur. Alat musik lengkap sekalipun pemainnya belum ada. Coba. Itu kalau enggak pendeta yang agak miring itu, biasanya pemainnya ada baru beli alat. Tapi saya enggak, siapkan dulu saja. Siapkan dulu saja semua. Enggak ada yang main, biarin, enggak apa-apa. Yang penting sudah terpasang. Bersyukur saudaraku bisa lengkapi dengan alat musik. Enggak semua gereja punya loh saudaraku. Ini alat musik bukan murah loh saudaraku, mahal-mahal semua. Ya tuh. Kalau hanya 1-2 hal yang belum kita terima, kemudian kita tidak bisa bersyukur, salah. Sebab kalau kita melihat ada banyak hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan itu harus dihargai. Ada banyak orang yang nggak bisa bersyukur karena mereka tidak menghargai apa yang Tuhan beri. Bersyukur saudara sudah punya suami, bersyukur saudara sudah punya istri, ya. Ada banyak orang yang pengen keluarga, belum juga. Ayo saudaraku, bersyukur saudara sudah punya rumah sekalipun nggak besar. Ada banyak orang yang belum punya rumah. Ya toh? Apapun yang Tuhan berikan kepada saudara, apakah itu sudah milik saudara atau sekedar titip sementara, harus saudara syukuri. Kalau saudara hanya melihat yang belum Tuhan beri, kemudian saudara melupakan apa yang Tuhan sudah beri, maka itu yang membuat ada banyak orang Kristen yang tidak bisa bersyukur. Ya. Sekarang nanti kalau sudah di rumah, saudara renungkan pelan-pelan, ya. Yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya ini apa?
Pertama, keselamatan Tuhan sudah beri, perlindungan Tuhan beri, pemeliharaan Tuhan beri, kesehatan juga Tuhan beri. Kesehatan Tuhan beri. Ya kan, sehat itu mahal harganya hari-hari ini. Makanya setiap pagi saya bilang jangan jaga kesehatan. Kesehatan itu mahal. Satu minggu ini saya gantian loh sama istri saya sakit. Satu kali saya bangun muter semua. Waduh, jangan-jangan seperti dulu ini vertigo saya. Saya ini pernah kena vertigo pada beberapa tahun yang lalu. Mau berdiri saja sudah muter, pasti jatuh. Tapi Tuhan beri kesembuhan. Kemarin baru bangun muter juga. Waduh. Memang biasanya kalau ada banyak pekerjaan yang numpuk, itu biasanya kita sedikit menghadapi tekanan. Kalau nggak kuat, kena Ustaz. Akhirnya beli obat. Ya, saya percaya kuasa Tuhan. Tuhan bisa buat mujizat. Tapi kalau masih bisa diselesaikan dengan obat, pakai obat aja dulu. Yang gede-gede aja itu kita minta mujizat. Kalau masih yang kecil-kecil hanya dengan obat bisa selesaikan dengan obat. Bukan berarti kita nggak percaya sama Tuhan, percaya. Tapi iman percaya kepada Tuhan saya akan pergunakan dalam hal-hal yang besar-besar saja. Kalau hanya sakit bisa selesai dengan obat, selesaikan dengan obat. Gak mau beristri saya gantian. Mimisan saudara. Bangun tidur mimisan. Dokter bilang karena tidurnya pasang AC terus, udaranya jadi tipis. Udah pindah ruangan. Masih juga. Kalau kita melihat masalah yang kita hadapi, betul kita nggak bisa bersyukur. Kalau kita sakit kok bersyukur. Tapi kalau kita melihat yang lain-lain yang Tuhan berikan kepada kita tetap masih bisa bersyukur. Bisa bersyukur. Nah, saudaraku, kenapa nggak bisa bersyukur? Karena tidak menghargai apa yang Tuhan beri. Itu satu. Jadi kalau saudara menganggap remeh apa yang Tuhan berikan kepada saudara hanya berpikir berkat itu berupa duit sekarung, baru saudara bisa bersyukur, ya jangan-jangan saudara nggak akan bisa bersyukur selamanya. Dan Tuhan nggak mungkin ngasih tiba-tiba saudara bangun pagi di depan pintu saudara ada duit sekarung, nggak mungkin kan? Berkat itu harus dikejar, berkat itu harus dicari, berkat itu harus diambil. Kalau saudara diam nggak akan ada berkat. Ya. Yang kedua, kenapa kita susah bersyukur? Karena kita sering melihat orang di atas kita. Wah, enak ya dia ya. Wajar dia seperti itu, sudah gak kurang apa-apa. Kalau kita sering melihat orang di atas kita, kemudian kita melihat diri kita, kok gak seperti dia, itu bisa membuat saudara dan saya gak bisa bersyukur. Enak ya dia tiap minggu jalan-jalan keluar, saya gak bisa. Pengen, tapi bagaimana mau saya orang kerja, gak pernah ada libur. Kalau kita melihat orang di atas kita terus, seringkali kita nggak bisa bersyukur. Wah, enak, dia nggak kurang apa-apa. Berkat Tuhan itu sudah diukur sama Tuhan. Yang diberikan kepada saudara dengan yang diberikan kepada saya bisa berbeda, karena kebutuhannya beda. Kalau saudara melihat yang di atas saudara bisa nggak bersyukur, ya dia kok dapatnya banyak, dia diberkati Tuhan, saya kok hanya segini. Berkat yang Tuhan beri itu sekali lagi sudah diukur sama Tuhan. Yang penting sama-sama cukup. Orang
yang diberi banyak, saudara kan nggak tahu keperluannya juga banyak. Ya toh? Dia harus beli bensin buat mobil, dia harus bayar pajak buat mobil. Saudara yang nggak punya mobil ngeluh, saya kok nggak punya mobil. Lalu saya tanya, kuat bayar pajak mobil? Nanti kalau dikasih mobil, saudara nggak kuat bayar pajak mobil, ngeluh lagi. Jadi Tuhan tahu ukuran saudara dan ukuran saya. Kalau ini diserahkan pada saudara, saudara bisa merawat atau tidak. Saya ini dapat mobil, saudara, bukan saya beli. Berkat dari seorang anak Tuhan. Tapi ketika dilihat pajaknya, geleng-geleng ya, setahun pajaknya 6 juta, dan saya nggak kuat. Nggak kuat, saya pajak 6 juta itu lebih baik buat bayar sekolah anak. Kan 1 bulan 500.000 ya. Daripada mobil sudah nongkrong nggak tiap hari dipakai kan. Tapi tiap bulan harus ngeluarin 500.000 kan saya. Saya bilang, wah nggak bisa ya kalau mobil kayak gini pajaknya 6 juta. Ganti aja kalau memang diperkenankan. Mau diganti dulu saya udah bawa mobil itu ke sana. Mau diganti yang pajaknya murah. Tapi yang ngasih mobil, oh jangan Pak Anissa, tetap itu saja. Saya bantu setengah bayar dulu. Kalau dia bantu setengah bayarnya, saya tinggal 3 juta kan, 3 juta setahun itu paling berapa? 250.000 ya, masih bisa kekejar. Tapi kalau 6 juta setahun, lebih baik saya kembalikan aja, ganti yang paling murah saja. Ya Tuhan itu tahu persis kemampuan kita gimana. Saya nggak mau melihat orang di atas terus, nggak, saudaraku. Kalau saya melihat orang di atas saya terus, saya nggak bisa bersyukur. Iya, dia kemana-mana bawa sopir, pergi kemana-mana pakai mobil. Saya harus jalan kaki, saya naik motor. Motor saya juga sudah rusak, saudara. Coba. Nah, orang yang sulit mengucap syukur karena orang itu sering melihat orang yang di atasnya terus. Sementara dia nggak sadar yang di bawah dia juga masih banyak. Ya, yang di bawah-bawah kita ini masih banyak. Ada orang-orang yang bekerja mencari makan begitu berat, begitu susah, begitu sulit. Kita kan nggak seperti itu. Kita masih wajar-wajar saja. Kita bekerja pun jamnya masih sama. Nggak sampai dari terbit matahari sampai terbit lagi kan enggak. Bahkan dari terbit matahari sampai terbenam juga nggak sampai kan. Tapi ada orang-orang saudaraku yang cari makan dari pagi sampai tengah malam juga belum tentu dapat. Pernahkah saudara melihat ada orang-orang yang masih tidur di emperan-emperan jalan? Coba kita lihat ini. Ya, dia ada beberapa gambar. Terus ada kalanya kita harus melihat ke bawah. Anak kecil yang harus memungut barang-barang bekas. Mungkin dia juga nggak pernah berpikir kapan saya harus mandi, nggak pernah. Adil nggak buat dia. Sementara kita sulit bersyukur. Terus kadang kita makan nggak habis, kita buang. Tapi bagi anak ini kan makanan sisa-sisa orang yang sudah dibuang. Kalau tuh ada ayam itu juga ayam-ayam sisa, tulang-tulangnya saja. Apakah ada alasan untuk kita tidak bersyukur? Terus ini saya juga nggak tahu nih dia bawa apa ya, sepeda dengan
karung yang begitu besar bertumpuk-tumpuk. Pernah bayangin, saudara? Pernah ngalamin nggak kita? Susahnya kayak apa ya orang? Bawa sepedanya aja susah, tambahin dengan beban di belakangnya seperti itu. Ya, ini di Afrika, saudara. Anak-anak kecil, ini kan tinggal hitungan hari saja mereka meninggal. Sementara burung pemangkan bangkai sudah siap-siap di belakangnya. Gak ada harapan. Terus ada lagi? Ya, cukup itu dulu. Kalau kita sering melihat ke atas terus, kita sulit untuk bersyukur. Tapi kalau melihat yang tadi, betapa masih beruntungnya kita. Kita makan masih tersedia. Sekalipun mewah juga tidak, tapi bersih dan sehat. Tidak sampai ambil di tengah jalan. Kita bekerja juga masih wajar-wajar saja, tidak seperti tadi. Harus bawa karung seperti itu besarnya, dibawa dengan sepeda. Dan dibawa kemana juga kita nggak tahu. Ya, oleh sebab itu bersyukurlah dengan apa yang Tuhan beri. Jangan melihat apa yang belum Tuhan beri, tapi bersyukurlah dengan apa yang Tuhan beri. 1 Tawarin 16 ayat 34 berkata seperti ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan itu tersalur buat kita untuk selama-lamanya. Kalau kita mau melihat hal ini, kita tidak bisa untuk tidak bersyukur. Dari hari demi hari Tuhan pimpin kita, bulan demi bulan, tahun demi tahun, nggak terasa loh, saudara. Kita sudah tua, nggak terasa betul kita sudah tua ya. Wah, lalu kita berkata, andai kata waktu bisa diputar balik, saya kembali bisa muda lagi, saya akan perbaiki hidup saya. Nggak bisa, saudara. Kita lihat ke depan saja. Kita lihat bagaimana cara Tuhan terus memimpin kita. Kasih setia Tuhan itu untuk selamanya. Jepang itu sebuah negara yang paling banyak dilanda gempa. Itu Jepang. Di seluruh dunia yang paling sering dilanda gempa itu Jepang, Cina. Setiap hari itu mereka mengalami gempa. Tapi kenapa negara mereka begitu kuat? Di Asia mereka sudah jadi jawara dalam hal ekonomi. Cina juga akan menjadi negara terbesar dalam hal ekonomi di dunia, menggeser Amerika dan lain-lain. Tapi gempa begitu sering terjadi. Mereka dibesarkan karena gempa. Goncang terus. Kalau kita Tuhan izinkan diproses dengan hal-hal yang tidak kita suka, dengan hal yang sulit, dengan hal-hal yang rumit, kita bisa seperti bangsa Jepang. Kita dibesarkan, kita kuat bukan karena kita mewarisi materi, bukan. Kita nggak punya warisan materi, nggak tahu kalau setelah punya nggak tahu ya. Tapi saya lihat sebagian di antara kita ini hidup bukan karena warisan orang tua kan? Nah, Tuhan izinkan kita hidup mandiri, cari sendiri, berjuang sendiri. Tuhan yang topang. Kita tidak punya warisan harta yang segunung yang kita habiskan sedikit demi sedikit ya.
Tapi itulah cara Tuhan membuat kita kuat. Kita harus kerja keras, kita harus berdoa sungguh-sungguh. Tidak selalu kita dapat, tidak selalu kita temui, tapi justru di situ daya tahan kita mulai terbentuk. Kita jadi orang-orang yang tidak cengeng. Ada kesulitan kita hadapi, ada masalah kita hadapi. Karena itu cara Tuhan membuat kita kuat seperti bangsa Juda. Tapi di sisi yang lain kita juga diajar untuk peka. Peka untuk apa? Bahwa semua yang terjadi, semua yang kita dapat itu tidak ada satupun yang tanpa izin Tuhan. Semua atas izin Tuhan. Mau enak, mau gak enak, semua atas izin Tuhan. Oleh sebab itu kita harus terima secara utuh apa ada. Jangan meremehkan orang. Kalau saudara meremehkan orang hari ini, saudara gak tahu 20 tahun yang akan datang orang itu jadi apa. Jangan remehkan orang. Setiap orang sudah Tuhan rancang yang baik. Ada lagi gambar-gambar yang lain mengenai Cina yang sering dilanda gempa. Orang yang suka bantu itu adalah orang kaya, biasanya seperti itu ya. Orang yang sudah punya kelebihan materi itu yang biasanya mereka bantu dalam hal gempa. Tapi ini ada sesuatu yang aneh. Coba terlihat ada anak kecil di bawah itu. Itu anak jalannya geser-geser karena kakinya nggak normal. Terus anak ini ngomong, boleh nggak saya bantu nyumbang? Itu panitia pada bingung. Mungkin ada di antara mereka berpikir, kamu bisa nyumbang apa sih? Buat bawa badanmu aja sudah susah. Tapi di hati anak kecil ini yang ada adalah bagaimana dia bisa membantu orang lain yang sedang memerlukan. Sementara dia tidak memikirkan keadaan dia seperti itu. Panitianya begitu bingung. Kalau si anak ini bantu, memberi sumbangan. Terus awalnya adalah sumbangan-sumbangan kecil saja, ini karena dia yang bisa diserahkan itu yang paling mudah dia serahkan. Tapi dia ngomong, saya masih punya uang ini. Saya masih punya uang yang lain. Dia coba rokok tasnya. Itu uangnya banyak ini anak ini banyak taruh di tas semua. Dengan susah payah dia berusaha mengeluarkan uang dari sakunya, dari tasnya. Sementara panitianya itu terbengong-bengong, ya, nggak pernah nyangka anak yang seperti ini yang biasanya hanya menerima belas kasihan malah justru yang nyumbang terus. Dan tak lupa sebelum dia pergi dia berkata terima kasih. Dia kasihkan semua yang dia punya. Panitianya belum sempat bilang terima kasih, dia bilang terima kasih. Diberi kesempatan buat bantu. Ini bukan orang Kristen. Mungkin itu panitianya orang Kristen, tapi yang anak kecil yang cacat ini bukan orang Kristen. Ketika saya lihat gambar-gambar ini, saya hanya berkata, ini anak bukan orang Kristen, tapi dia melakukan ajaran Kristen. Lebih berkat memberi daripada memberi. Membantu itu tidak harus banyak, tapi yang jelas harus tepat. Mungkin anak ini nggak sering bantu, tapi ketika betul ada yang memerlukan, betul-betul memerlukan, baru dia bantu. Taburan yang menghasilkan tuayan adalah taburan yang jatuh di tanah yang subur dan tepat.
Kalau saudara menabur tidak di tanah yang tepat, bisa-bisa saudara nggak menuai. Loh, kalau setiap menabur harus pasti menuai? Belum tentu. Ingat perumpamaan tentang penabur? Seorang penabur menabur benih. Ada yang jatuh di batu, ada yang jatuh di semak belukar, ada yang jatuh di pinggir jalan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang jatuh di semak belukar, yang jatuh di pinggir jalan, tumbuh nggak? Nggak tumbuh, karena tidak jatuh di tanah yang tepat. Saudara boleh berbuat baik pada semua orang, boleh. Memang diajarkan seperti itu, tidak pandang agamanya apa, tidak pandang sukunya apa. Betul. Tapi kalau saudara mengharapkan tuayan, saudara harus betul-betul berdoa, taburan ini akan aku tabur di mana? Kalau saudara tabur di tanah yang tidak tepat, ya sudah, saudara baik, betul, tapi nggak pernah menuai. Nggak berdosa sih, nggak. Tapi saudara akan pernah menuai. Tapi kalau saudara tabur di tanah yang tepat dan subur, pasti menuai. Anak ini menabur di tanah yang tepat karena banyak orang yang perlu bantuan waktu itu. Dia ini bawa uang sudah lama loh saudara. Dia kumpulkan sudah lama. Tapi dia tidak sebar-sebar begitu saja. Jadi dia berikan tepat kepada yang sedang membutuhkan. Orang Kristen itu terkenal nggak bisa. Tahu nggak bisaan, gampang iba. Kalau ada orang cerita kesusahannya saja, kita sudah bingung. Ya. Kalau ada orang cerita kesulitannya saja, kita sudah buru-buru pengen bantu. Nggak apa-apa sih, tapi saudara harus bijak. Di luar sana itu ada banyak orang yang nggak sungguh-sungguh punya kesulitan, memang kerjanya cerita tentang kesulitan. Memang kerjanya ke sini ya cerita susahnya, ke sana cerita susahnya, ke situ cerita susahnya, supaya semua orang yang mendengar ceritanya iba. Dulu saya juga sama, setiap ada orang datang cerita susahnya, saya pasti akan tergerak cepat bantu. Giliran satu kali ada orang cerita susah saya nggak bisa bantu, wah langsung diceritain kemana-mana. Memang nggak bisa bantu saat itu. Tapi akhirnya ya kita belajar ya. Nggak semua orang yang datang itu benar-benar susah, enggak. Memang kerjanya dia jual kesusahannya supaya orang yang dengar iba. Lah saudara harus hati-hati. Iba kasihan. Supaya kasihan orang Kristen itu paling mudah untuk kasihan, betul. Makanya paling gampang juga ditipu itu orang Kristen, kasih tahu. Dan saya minta supaya kita bijak. Nggak usah takut dibilang pelit, kalau memang sudah bijak nggak apa-apa. Betul sekali saya nggak bisa bantu, wah diceritain kemana-mana. Padahal yang 9 kali saya bantu nggak pernah dia ceritain. Bagaimana bayarin anaknya sekolah, nggak diceritain. Ya, kita tuh bayarin anaknya sekolah sampai bertahun-tahun juga nggak diceritain. Giliran nggak bisa bantu sekali, wah diceritain kemana-mana. Itulah taburan yang tidak tepat di tanah yang tidak subur. Kalau saudara bantu, berdoa dulu. Ini tanah yang subur, yang tepat atau tidak. Kecuali ya saudara, sudah saya bantu terus lupakan, nggak apa-apa sih. Memang seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Tapi Tuhan juga aja kita harus hikmat betul. Ya, saudaraku, sekali lagi kita bersyukur. Kita masih bisa menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Ada banyak alasan untuk kita bersyukur kalau kita mau. Tapi seringkali karena ada 1-2 hal yang belum kita terima, akhirnya kita sulit untuk bersyukur. Itu salah. Kita seringkali memandang ke atas orang yang lebih tinggi dari kita. Kemudian kita lihat diri kita, kok nggak seberuntung dia, kita nggak bersyukur.
Padahal berkat Tuhan itu sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Orang yang nggak bisa bersyukur adalah orang yang tidak menghargai apa yang Tuhan beri. Kalau sudah hitung satu-satu, saudara nggak akan bisa ngitung kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara. Nggak bisa. Makanya kalau ada hanya 1-2 hal yang belum Tuhan berikan, jangan membuat kita tidak bersyukur. Mulai hari ini, mari kita untuk terus belajar mengucap syukur. Setiap hari ada banyak hal yang harus kita syukuri dalam hidup kita. Dan kalau sampai kita nggak bisa bersyukur, itu kita tidak menghargai Tuhan yang sudah baik sama kita. Kiranya firman Tuhan pagi ini mengajar kita untuk kita belajar mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan betapa kami seringkali tidak mengingat kebaikan kemurahan Tuhan yang begitu banyak hanya karena 1-2 hal yang Tuhan tidak berikan kepada kami. Tapi melalui firman Tuhan pagi hari ini, kami mau belajar kembali untuk menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ada banyak yang sudah kami terima dari Tuhan. Dan mungkin selama ini kami anggap biasa saja. Sementara orang lain belum tentu mendapatkannya. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk kesehatan kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kalaupun ada hal yang belum Tuhan berikan, kami juga tetap belajar untuk mau mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati kami semuanya yang mendengar, juga yang memberitakan firman Tuhan pagi hari ini, sehingga kami tetap kuat dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Kami boleh beribadah dan kiranya ibadah ini memberkati kami semuanya. Kami akan terus belajar mengucap syukur dalam segala sesuatu, sehingga itulah yang membuat kami menghargai setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati jemaatmu, berkati keluarga jemaatmu, berkati pekerjaan jemaatmu, supaya dari situ mereka boleh mengalami secara pribadi Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang menolong mereka. Berkati juga seluruh pergumulan kami, kiranya pada waktunya Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan yang berdoa teman-teman kami yang hari ini tidak bisa hadir. Tuhan juga tolong, kalau sakit Tuhan jamah, kalau mereka malas Tuhan juga ingatkan, kalau mereka bepergian keluar kota Tuhan jaga, Tuhan lindungi, supaya mereka semuanya dalam badan baik, dan minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami. Kami serahkan juga untuk proses konseling pranikah Saudara Rudi dan Saudara Nur, kiranya Tuhan juga tolong hal-hal yang masih belum terselesaikan, Tuhan juga tolong supaya semuanya boleh Tuhan tolong pada waktunya, dan ketika mereka dipersatukan benar-benar oleh Tuhan, dan keluarga mereka juga boleh bersukacita dengan pernikahan mereka. Tuhan tolong dalam proses konseling ini supaya semuanya berjalan dengan baik dan mereka dipersiapkan menjadi satu keluarga yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan berkati kami, Tuhan jagai dan Tuhan lindungi kami. Jemaat yang kasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin.